Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada usul fiqh. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan tentang masadirus syariah yang kedua, yaitu al-hadits. Selanjutnya, masadirus syariah al-muttafaq. Yang ketiga adalah al-ijma'. Pertama, pengertian ijma'. Secara bahasa, ijma' berarti kesepakatan atau konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah usul fiqh, ijma' adalah ittifaqul mujtahidin minal ummatil islamiyah fi asrin minal usur ala hukmin syar'iyyin ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ijma' huwa ittifaq al-mujtahidin. Kesepakatan dari para mujtahid minal ummatil islamiyah, dari umat Islam, fi asrin minal usur, dari satu masa atau dari masa ke masa, ala hukmin syar'i, atas hukum syara' ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesepakatan mujtahid umat Islam pada satu masa terhadap hukum syariah sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Difahami dari ini bahwa yang disebut kesepakatan atau ijma' bukan dari satu orang, ya, tapi dari beberapa mujtahid atau ulama yang bisa merumuskan satu hukum atau yang menetapkan satu hukum setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan definisi yang dimukakan bahwa kesepakatan berasal dari selain mujtahid tidak disebut ijma'. Ya. Jadi kesepakatan mujtahid, ya, itu disebut ijma'. Jadi kalau bukan mujtahid tidak disebut ijma'. Atau dia mujtahid tapi tidak sepakat, maka hasil dari rumusan itu juga tidak disebut ijma'. Yang kedua, dasar kehujjahan ijma' dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Maksudnya dalil yang mendasari bahwa ijma' itu adalah merupakan sumber hukum Islam, yang disebut masadirus syariah,
Dan urutannya adalah urutan yang ketiga setelah Al-Quran, Al-Hadits, kemudian kesepakatan itu. Dalilnya adalah yang pertama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatannya yang telah menguasainya. Maaf ya, di sini dikuasainya. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surah An-Nisa ayat 115. Wajhul istidlal dari ayat ini maksudnya yang menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah dasar penetapan bahwa ijma' adalah merupakan masadirus syariah. Adalah mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Ini yang digaris bawah ini. Bahwa orang-orang yang beriman yang disebutkan di sini adalah para mujtahid. Para mujtahid. Baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan sesudahnya. Yang menetapkan sesuatu yang tidak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongan. Nah, sehingga kalau ditetapkan, maka ini hendaknya menjadi rujukan. Sehingga sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ketika ada masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran. Kalau tidak ada penjelasan dari Al-Quran, lihat yang kedua, Al-Hadits. Kalau dalam Al-Hadits juga tidak ada penjelasannya, maka lihat dari ijtihad ulama. Dan itu yang disebut dengan ijma'. Ya, ijma'. Nah, selanjutnya, dasar yang kedua adalah Al-Hadits. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Inna Allah la yajma'u ummati," atau qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah wa yadullahi ma'al jama'ah. Afwan. Wa man syadda ilan nar.
Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Jadi Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah. Dan barang siapa yang menyimpang, maka dia menyimpang menuju neraka. Maksudnya siapa yang menyelisihi ya, kesepakatan itu, maka dia menyelisihi dan mengarah ke neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Artinya, kalau dalam ayat tadi disebutkan bahwa maka hendaklah dia mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Dan Nabi mengatakan, umatku tidak mungkin dikumpulkan dalam kesesatan. Yang tidak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongan. Nah, sehingga ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa mengikuti apa yang disepakati oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah merupakan rujukan, ya. Nah, sehingga disebut dia merupakan masadir ya syariah atau dalil ya, yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, masadir syariah itu biasa juga disebut dengan al-adillah. Nah, dalil Al-Quran dan Al-Hadis di atas menjadi landasan para ulama dalam berpendapat bahwa ijma' bisa dijadikan landasan hukum dalam menentukan hukum Islam atau hukum syara'. Nah, selanjutnya, apakah semua orang bisa berijtihad yang kemudian bisa melakukan ijma'? Sepakat ulama mengatakan bahwa tidak, karena ijma' itu punya syarat, ya, punya rukun. Sehingga yang ketiga dalam masalah ijma' ini adalah rukun dan syarat ijma'. Rukun dan syarat ijma'. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap satu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa. Namun tidak semua kesepakatan para ulama itu dikategorikan sebagai ijma'. Tidak semua kesepakatan ulama itu dikategorikan sebagai ijma'. Kesepakatan ulama yang bisa dikategorikan sebagai ijma' harus memenuhi rukun dan syarat ijma'. Jadi ada rukun dan syaratnya. Nah, yang pertama, rukun. Yang menjadi rukun dalam ijma' harus satu, yaitu kesepakatan ulama. Itu rukunnya, ya, yang disebut
ijma adalah kesepakatan. Tapi tidak semua kesepakatan itu ijma. Ya. Tapi rukunnya adalah kesepakatan. Meskipun dia sepakat tapi tidak memenuhi syarat, maka dia tidak jadi ijma. Ya, dia bukan ijma. Maka perlu untuk diketahui apa syarat ijma. Nah, menurut ulama, syarat-syarat ijma ada beberapa. Jadi di sini saya mengambil penjelasan dari Syekh Profesor Wahb Az-Zuhaili, yang beliau menulis kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ya, yang beberapa jilid itu. Kemudian dia juga mufassir, dia punya kitab tafsir. Ya. Nah, beliau mengatakan bahwa syarat-syarat ijma antara lain, satu, orang yang melakukan ijma itu haruslah dalam jumlah banyak. Jadi kalau cuma satu atau dua orang, lalu kemudian yang satu atau dua ini ya, sepakat, ya, itu tidak disebut ijma. Ya. Kenapa? Ya, syaratnya harus lebih dari 3. Jadi harus banyak. Apabila hanya satu orang mujtahid, maka tidak dikatakan sebuah kesepakatan. Akan tetapi, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, tidak ada seorang pun mujtahid sama sekali, atau ada tapi hanya satu saja, maka tidak bisa dikategorikan sebagai ijma. Ya, maksudnya di sini ada pertemuan ulama, ya, ada pertemuan ulama, kemudian membahas satu masalah dan hanya satu orang, ya, dari ulama yang hadir ini menyebutkan satu masalah dan tidak disebut oleh yang lain. Atau ada yang menyebutkan tapi tidak sepakat dengan apa yang disebutkan oleh ulama tersebut. Sehingga tidak bisa disebutkan menjadi kesepakatan. Kecuali kalau semua yang hadir ini berbicara dan menyebutkan bahwa apa yang disebutkan oleh ulama tersebut benar. Dan kami setuju itu. Kami setuju itu. Nah, baru disebut kesepakatan. Atau dia tidak setuju tapi dia tidak menyebutkan ketidaksetujuannya. Dia tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang dari ulama yang hadir ini, tapi dia tidak menyebutkan bahwa dia tidak menerima pendapat itu. Maka dia dihukumkan karena diamnya, maka dia setuju. Ya, maka dia sebut sepakat. Dia sepakat. Makanya ada nanti kita dapatkan ijma' sukuti namanya. Ya, dia sebut ijma' sepakat meskipun dia cuma diam. Ya, nah, itu berarti ya, mujtahid itu adalah orang yang berijtihad. Ya. Orang yang berijtihad. Dan ijtihad itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh mujtahid. Yang siapa disebut mujtahid? Orang yang memahami hukum yang mengambil dari dasarnya itu dari Al-Qur'an, Al-Hadis. Nah, itu yang disebut mujtahid, dan itu ada apa namanya, nanti kita melihat ya apa saja yang menjadi sesuatu yang membuat orang bisa disebut dengan mujtahid.
nanti kita akan dapatkan. Ya, karena ada syarat-syaratnya juga, ya, syarat-syarat mujtahid itu. Ya, saya kembali tadi, ya, bahwa ketika dia hadir dalam satu pertemuan, lalu kemudian dia tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh ulama, ya, yang menyampaikan masalah itu, tapi dia tidak menyebutkan keberatannya atau ketidaksetujuannya, dia diam saja, maka dianggap setuju. Ya, dianggap setuju. Jadi ini dalilnya sama dengan yang ketika seorang wanita bikr, ya, bikr, perawan mau dinikahkan, itu harus dimintai izinnya. Ya, harus dimintai izinnya, harus ditanya. Nah, kalau ditanya lalu dia diam, ya, fa idnuha sumatuha. Diamnya berarti iyanya. Ya, jadi kalau tidak setuju, apa? Ya, nah kalau dia ngomong, tapi ngomongnya bisa ya, misalnya, elokmu pak mak guru, elokmu pak mas sekolah, ya, kan bisa dijawab itu, mai kamu tahu, ya, pura pibotin apa teruk sekolahna, berhasil muto, ya. Tapi kalau jawabannya, kak, dek kue lo. Jangan dipaksa. Ya, tapi kalau bilang, kak, berarti elok. Ya, nah ini macam-macam yang muncul nanti itu. Nah, jadi ketika dalam pertemuan itu, dalam musyawarah ini, ya, dia tidak sependapat dengan apa yang disampaikan. Tapi dia tidak menyampaikan ketidaksetujuannya, maka dipandang turut, ya, ikut. Ya, kalau di parlemen kita biasanya ada istilah karena, ya, kalau dalam pengambilan suara, ya, itu suara terbanyak, ya. Nah, supaya dia tidak terlibat dalam masalah apa yang diputuskan ini karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi landasan, ya, kebenaran, maka satu-satunya jalan adalah supaya tidak ikut terlibat, keluar, walk out, ya, itu. Dan itu yang biasa dilakukan, dan itu boleh, ya, itu boleh. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa orang yang melakukan ijma' itu harus dalam jumlah banyak. Nah, kemudian yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara. Tidak memandang negara. Jadi apa yang diputuskan itu, ya, diputuskan oleh semua ulama. Bukan hanya ini disepakati oleh ulama Saudi, ya, tapi tidak ulama Mesir, ya, tidak ulama Irak, ya, dan sebagainya. Itu bukan kesepakatan. Ya, itu bukan kesepakatan. Ya. Atau ini hanya disepakati oleh ulama Hijaz. Ya. Tapi ulama Syam tidak. Gitu, ya. Sehingga mujtahid yang menyetujui hukum syara' yang telah diputuskan itu, ya, tidak memandang negara, bangsa, dan golongan. Akan tetapi peristiwa yang dimusyawarahkan itu, ya, hanya disepakati oleh mujtahid dari satu daerah atau negara saja. Misalnya mujtahid Mesir, atau Arab Saudi, atau Indonesia saja, maka
hasil kesepakatan itu bukanlah ijma. Ya, bukan ijma. Jadi ijma harus merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim ketika peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga, ini masih pendapat ya Syekh Wahbah Zuhaili. Mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu saja, seperti ulama Hijaz, ya, atau ulama Mesir, atau ulama Irak saja. Jadi harus dari berbagai daerah. Kemudian yang keempat, kesepakatan itu harus dilahirkan dari masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa itu. Ya. Jadi harus menyampaikan bahwa itu adalah kesepakatan atau sesuatu yang ditetapkan, maka semua harus berbicara. Ya. Semua yang hadir ini harus berbicara, mewakili dari negara masing-masing. Bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar dan saya setuju dengan itu. Atau kami sepakat dengan itu. Ya, kalau tidak, dan tidak ngomong, ya kalau dia tidak setuju, tapi tidak ngomong ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Maka dia ikut. Ya, dia ikut. Tapi kalau dia berbicara dan tidak setuju dengan itu, maka tidak bisa diputuskan sebagai kesepakatan. Ya. Tidak boleh disebut sebagai kesepakatan. Makanya biasa disebutkan bahwa jumhur ulama menyebut begini. Jumhur itu bukan semua. Ya. Jadi suara terbanyak. Suara terbanyak. Ya kalau di fiqhi ya, biasanya kalau disebut jumhur ulama dari 4 madhab ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, kalau disebut jumhur ya, itu biasanya 3 dari 4 ini. Ya, sepakat. Ya, sepakat. Ya, apakah Hanafiyah, Malikiyah atau Hanabilah ya bersatu ya. Dan ada yang keluar dari suara terbanyak itu, nah ini biasanya disebut seperti itu, bahwa jumhur ulama mengatakan begini. Tapi ada di antara mereka yang tidak, ya, yang tidak setuju dengan pendapat itu atau berpendapat sendiri. Nah, seperti contoh misalnya qunut, ya, qunut. Jumhur ulama menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kunut, ya, dan kunutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya pada kunut nazilah, ya, kunut nazilah itu dilakukan setelah bangkit dari ruku, setelah bangkit dari ruku. Tapi Imam Malik berbeda dengan jumhur ulama. Imam Malik mengatakan bahwa kunut itu sebelum ruku. Ya, sebelum ruku. Jadi dia berdiri lama ya, karena di mazhab Malikiyah itu kunut itu tidak dijaharkan. Ya, tidak dijaharkan. Ini masalah perbedaan pendapat ya. Kemarin saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa, ya, khususnya yang mendapatkan kunut, ya, kunut terakhir. Ya, kemarin di Al-Markaz itu kunut terakhir, nazilah ya maksud saya. Pada saat salat asar,
ya, sebelum sholat jenazah. Nah, ada beberapa pimpinan pesantren yang hadir, ya, Darul Istiqamah, itu mempertanyakan, kok dijaharkan? Ya, kok dijaharkan? Kita tidak pernah mendapatkan yang seperti itu. Sehingga saya mengatakan kalau meminta pendapat saya, ya, tidak seperti itu. Tapi kalau mau tanya apa dalilnya, ya tanya sama beliau. Ya, yang melakukan itu, menjaharkan. Ya, karena setahu saya, yang saya pahami bahwa perkataan ulama, ya, khususnya dari Syekh bin Baz, itu mengatakan yustahabbu, ya, yustahabbu, dipandang baik, ya, pada kunut itu dilakukan pada semua waktu salat, 5 waktu salat, ya. Itu yang dimaksud ini kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Dan tidak apa-apa menjaharkan doa kunutnya baik pada salat jahriyah maupun salat sirriyah. Tapi, ya, pada salat sirriyah afdalnya disirkan. Pada salat yang tidak jahar bacaannya, ya, Al-Fatihah dan bacaan sesudah Al-Fatihah, ya, maka afdalnya, ya, disirkan doa kunutnya. Dan selanjutnya pernyataan beliau adalah dan sangat baik, ya, yustahabbu bagi makmum yang mendengarkan doa kunut itu mengaminkan dengan jahar. Ya. Jadi bagi yang mendengarkan doa, ya, dipandang baik untuk menjaharkan takminnya. Ya. Kemudian juga tambahan dari beliau bahwa doa kunut nazilah itu bukan doa witir. Ya, bukan doa witir. Sehingga beliau mengatakan sangat disayangkan ketika ada yang melakukan doa kunut nazilah lalu membaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait, ya, wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jadi itu doa kunut witir yang biasa dibaca pada kunut subuh. Ya, pada kunut subuh. Padahal itu bukan doa kunut subuh. Doa kunut witir yang biasa disebut oleh yang dibaca oleh Nabi, yang diajarkan kepada cucunya, ya, kepada cucunya. Itu doa kunut witir. Jadi kunut nazilah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membebaskan orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang memudarati dirinya atau musibah, ya, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dia dizalimi, ya, boleh mendoakan kehancuran bagi orang yang melakukan kezaliman itu. Ya, seperti yang biasa kita baca, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan bagi kabilah Ri'il, Zakwan dan Usayyah. Ya. Jadi beliau menyebutkan Allahumma al'an, ya Allah laknat, ya, laknat. Sehingga itu juga yang kita baca, ya, bahwa Allahumma al'an, ya, al-yahud wan nasara was sahayinah, ya, wa man syai'ahum wa awanahum, ya Allah laknatlah orang Yahudi, orang Nasara, Zionis, ya, dan orang-orang yang bergabung bersamanya, yang membantunya, ya, yang membantunya.
minal kuffar wal munafiqin, dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allahumma dammirhum tadmira, ya Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Boleh, boleh. Nah, yang banyak kita dengarkan adalah berdoa kunut nazilah, ya, minta perlindungan diri untuk dirinya. Ya. Afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Padahal kunut nazilahnya untuk Palestina. Ya. Jadi minta bantuan, ya Allah, ya. Kun lahum sanadan wa nasira. Allahumma ansurhum, ya. Nah, ya Allah, tolong mereka. Ya. Allahumma anjil mustad'afina, ya, minal mu'minina fi Gaza wa fi Filistin. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang lemah. Nah, dari orang-orang beriman yang ada di Gaza dan Palestina. Itu doa kunut nazilah. Jadi bukan membaca Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, beri aku petunjuk seperti petunjuk yang kau berikan kepada yang engkau beri petunjuk. Ya, wa'afina fi man afait. Ya. Nah, sehingga saya mengatakan kalau pendapat saya, ya, yang antum tanyakan, maka saya berpendapat bahwa perintah berdoa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru' dan merasa takut. Dalam ayat yang lain disuruh berzikir. Wadhkur rabbaka. Kemudian ada pernyataan tambahan dari ayat itu, dunal jahri minal qaul. Tanpa menjaharkan ucapan. Itu alasan. Nah, kemudian ada yang berdalil bahwa, ya, ulama mengatakan bahwa sebaiknya kalau imam menjaharkan doanya, maka makmum juga menjaharkan takminnya. Itu bukan alasan untuk menjaharkan. Ya, itu bukan alasan untuk menjaharkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini dikatakan bahwa mereka, yakni para sahabat, itu mendengarkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak pada salat maghrib dan subuh. Artinya tidak semua didengarkan oleh sahabat. Tidak semua didengarkan oleh sahabat. Dan yang didengarkan pun belum tentu menjahatkan. Belum tentu Nabi menjahatkan. Seperti misalnya, Nabi SAW diriwayatkan oleh para sahabat membaca pada salat zuhur surah ini. Dan bacaannya 2 rakaat yang pertama lebih panjang daripada 2 rakaat yang kedua. Dan pada salat asar membaca surah ini. 2 rakaat yang pertama sama panjangnya dengan 2 rakaat yang kedua pada salat zuhur. Dan 2 rakaat yang kedua pada salat asar lebih pendek daripada 2 rakaat yang pertama. Itu bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan bacaannya pada salat zuhur dan asar sehingga sahabat dengar. Tidak. Jadi bisa jadi hanya yang di belakangnya saja dengar. Ya, setelah Al-Fatihah baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bisi. Gitu. Ya. Sama dengan ketika ada orang jamaah haji. Ya. Saya pernah ditanya. Kenapa mertuamu itu tidak menjaharkan basmalah? Padahal di sini kita dengar.
Imam menjaharkan. Saya bilang, tunggu dulu. Bagaimana cara menjaharkannya? Ya, menjaharkan. Saya dengar. Tapi apakah sama Bismillah dengan Alhamdulillah? Sama kerasnya? Oh tidak. Nah, tandanya yang pertama, kedengaran. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Beda. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya. Jadi dia membaca basmalah tapi sir. Sama dengan mak bisik tadi yang kalinga. Bisik-bisik kedengaran. Ya. Jadi sama dengan ini. Jadi ada ulama, ya, sekian ulama sepakat dengan bahwa kunut itu dijaharkan. Tapi ada yang berbeda dengan itu. Kunutnya tidak dijaharkan. Kunutnya tidak dijaharkan. Nah, kemudian dalil saya yang ketiga adalah pendiri pesantren, guru kita semua, orang tua kita. Ya. Saya tanya dari yang biasa ikut salat bersama beliau, apakah beliau tidak pernah kunut? Pernah. Biasa. Kunut nazilah. Kedengaran suaranya? Tidak. Tidak kedengaran suaranya. Sehingga ini yang saya pegangi. Ya, ini yang saya pegangi. Sehingga saya mengatakan bahkan termasuk dalam salat kusuf wal khusuf, ya, salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Saya beberapa orang saya tanya, pernah ikut salat jenazah, salat gerhana, ya, di belakang orang tua kita, pendiri pesantren. Kalau tidak salah tahun 82 ya, gerhana matahari. Bagaimana kaifiyah salatnya? Apakah rukuknya 2 kali? Ya, seperti yang disebutkan dalam kebanyakan hadis. Bawa ruku, kemudian bangkit, melanjutkan bacaan, kemudian ruku lagi, ya, setelah itu bangkit, kemudian sujud. Ya, jadi 2 rakaat, 4 kali ruku. Semuanya menjawab, kurang ingat. Yang jelas, maita. Ya mungkin karena lamanya sehingga lupa berapa kali ruku. Ya, saya mengatakan, ya, penjelasan tentang hadis ini, ya, kalau beliau terhadap salat dan takbir zawaid, ya, idaini, Idul Fitri dan Idul Adha, yang beliau kembali kepada asal salat takbirnya 1, itu karena ketidaksepakatan ulama dan semua dalil bertalian dengan takbir zawaid ada celahnya, ada cacatnya menurut beliau. Ya. Sehingga dia kembali kepada asal salat takbirnya 1. Saya mengatakan, kalau yang setiap tahun dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat berbeda pendapat, bagaimana yang sekali-sekali terjadi? Ya. Dan waktunya tidak diketahui kapan terjadinya. Lalu mereka sepakat dengan salatnya, rukuknya 2 kali. Ya, saya mengatakan mustahil, ya, pendiri pesantren melakukan itu. Ya, mustahil. Sehingga saya mengatakan bahwa insya Allah, ya, karena saya menjelaskan pelajaran Subulus Salam, ya, alhamdulillah selesai yang 4 jilid, ya, di Masjid Akri itu, mudah-mudahan ada yang tinggal. Saya menjelaskan masalah ini, saya mengatakan insya Allah kalau saya mendapati, ya, salat gerhana, khususnya gerhana matahari, pernah terjadi gerhana matahari tapi tidak diketahui, ya, tidak diketahui kapan masuknya, ya, kapan selesainya. Nah, sehingga saya mengatakan kalau saya mendapati itu, ya, dan saya imam, saya akan imam dan melakukan sholat seperti sholat sunnah biasa. Rukuknya sekali, sujudnya 2 kali. Nah,
Karena ada juga yang sholat gerhana, rukuknya 3 kali. Ada hadis, ada rukuknya 4 kali. Ya. Tapi yang banyak adalah rukuknya 2. Jadi rukuk kemudian bangkit, lanjutkan bacaan ya yang sebelumnya, setelah itu rukuk lagi, kemudian bangkit, kemudian sujud. Itu yang banyak, dan itu yang dikuatkan ya oleh jumhur ulama. Tapi ya sekali lagi ini perbedaan pendapat, dan kalau ada yang seperti itu maka tidak disebutkan sebagai ijma, ya, tidak disebut sebagai kesepakatan. Kemudian yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat dan menjauhi hal-hal yang bid'ah. Jadi mujtahid itu mempunyai sifat ya menjauhi hal-hal yang bid'ah. Karena nas-nas tentang ijma mensyaratkan hal tersebut. Ya. Dalil-dalil tentang ijma itu mensyaratkan bahwa orang yang ikut dalam kesepakatan itu adalah ulama yang menjauhi hal-hal yang bid'ah. Kemudian yang terakhir, ya, hendaklah dalam melakukan ijma, mujtahid bersandar pada sandaran hukum yang disyariahkan, ya, baik dari nas maupun qiyas. Ya, maksudnya nas di sini adalah nas Al-Quran dan Al-Hadis, ya, atau diambil dari qiyas. Nah, apabila rukun dan syarat-syarat ijma tersebut terpenuhi, jadi apa rukunnya tadi? 1, ya, sepakat. Sepakat. Dan syaratnya yang disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili ada 6 yang tak sebutkan di sini. Nah, kalau ini terpenuhi, maka hasil dari ijma itu ya merupakan undang-undang syara yang wajib ditaati, ya. Dan para mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang telah disepakati itu sebagai objek ijma. Ya, artinya kalau nanti ini dibuat permasalahan lagi, ya, lalu berbeda kesepakatannya, maka tidak boleh membatalkan kesepakatan yang lalu. Ya, nah, itu yang disebut dengan al-ijtihadu la yang kudu bil ijtihad. Ya, satu ijtihad itu tidak boleh menghapus ijtihad. Jadi biarlah dia tetap seperti itu, ya. Kemudian Anda melakukan apa yang Anda yakini, ya. Dan itu boleh, ya, itu boleh. Nah, jadi ini ya, yang kita sebutkan tadi. Sebuah ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad yang baru atau yang lain. Oke, karena sudah lewat ya, lewat sekali. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan macam-macam ijma, ya. Meskipun sudah disebutkan tadi ada satu ya, yang disebutkan adalah ijma sukuti, ya, ijma sukuti. Ada beberapa yang disebutkan, ya. Saya hanya menyebutkan di sini ada 2, ya. Ada yang ijma sari dan ijma sukuti. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan bisa menjadi dasar atau landasan bagi kita nanti bahwa memang bisa terjadi yang begini, ya. Bisa terjadi perbedaan pendapat. Ya, bisa terjadi perbedaan pendapat. Nah, kenapa? Berbeda cara memahami, ya, berbeda cara memahami. Oke, kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.